Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang Briling maupun agen bank lainnya ya teman-teman, karena di sini saya akan membahas tentang ekonomi singkat tentang penyaluran dana 200 triliun ke Bank Himbara. Nah, apa dampak positifnya bagi teman-teman pelaku usaha UMKM ini? Nah, sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang melewat berikut ini. Oke teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu Pak Purbaya setelah menggantikan Bu Sri Mulyani itu berdampak positif ya ternyata untuk short term itu jangka pendek ini kita lihat. Nah, berbeda dengan Bu Sri Mulyani, namanya perempuan pasti berhati-hati sekali untuk mengalokasikan dana yang ada di APBN ini teman. Tapi berbeda dengan Pak Purbaya yang laki-laki, itu memikir resiko di awal, ntar ke belakang dipikir lagi. Nah, itu sejatinya laki-laki memang kayak gitu ya teman-teman. Jadi berbeda nih, kalau perempuannya lebih berhati-hati, kalau laki-laki lebih berani berisiko di awal. Nah, ini salah satunya Pak Purbaya langsung membuat gebrakan dengan menyalurkan dana 200 triliun ke Bank Himbara. Nah, untuk 200 triliun itu dibagi ke Bank Himbara, 55 triliun ke Bank BRI, 55 triliun ke Bank Mandiri, 55 triliunnya ke Bank BNI, 25 triliun ke Bank BTN, dan 10 triliun di Bank BSI. Nah, itu sangat berdampak positif teman-teman untuk pelaku usaha UMKM. Tapi ada dampak negatifnya juga. Nah, untuk dampak positifnya saya akan berikan pencerahan ke teman-teman ini secara singkat saja ya, tadi tidak semua dampaknya, yaitu dengan menyalurkan dana ini otomatis si bank kan kebanyakan dana. Nah, kalau kebanyakan dana, mau nggak mau si bank harus menyalurkan ke masyarakat kan. Nah, kalau tidak disalurkan kan bank kena denda ya, itu langkah awalnya. Nah, dengan menyalurkan dana ini, kalau masyarakat pakai suku bunga yang lama yang masih mahal, itu kreditnya pasti masyarakat tidak akan mau, karena ekonomi sekarang lagi sulit. Teman-teman pasti mau minjam juga dengan bunga yang tinggi, mikir-mikir. Nah, dengan guyuran dana ini otomatis bank menurunkan suku bunga, dan BI kemarin sempat turun suku bunga ya. Nah, itu agar harapannya masyarakat kembali bisa meminjam dana. Nah, jadi teman-teman saat ini pelaku usaha UMKM misalnya Briling, terus ada usaha sembako, konter, UMKM lainnya, ini waktu yang tepat sebenarnya teman-teman untuk menyuntikkan dana stimulus ke teman-teman, karena bunganya yang semakin kompetitif. Nah, jadi teman-teman, kemarin ada isu KUR sudah mau habis, sekarang sudah dibuka lagi dengan suntikan dana ini. Terus kalau teman-teman tidak bisa meminjam KUR atau sudah habis kuotanya, itu dengan bunga komersil harusnya itu lebih murah dari bunga komersil yang kemarin. Misal teman-teman kemarin meminjam Kupedes dengan bunga sekian persen, harusnya bunga yang kemarin sebelum diberi stimulus itu lebih mahal daripada sekarang teman-teman, bunganya akan turun. Nah, nanti saya akan update untuk bunga-bunga di perbankan ini ya, apakah turunnya sudah signifikan atau teman-teman bisa meminjam dengan bunga Kupedes yang murah. Ini waktunya di kuartal keempat, Oktober, November, Desember teman-teman. Nah, dengan catatan teman-teman gunakan bunga stimulus yang murah ini untuk usaha yang produktif, jangan digunakan untuk usaha yang lain. Misal teman-teman, yang saya tahu di lapangan kesalahan teman-teman itu adalah meminjam ke bank untuk yang lain, bukan untuk usaha nih teman-teman. Contoh di sini untuk renovasi rumah, itu salah kaprah, karena saya mengamati untuk nasabah-nasabah ini yang menggunakan dananya untuk bukan usaha produktif itu akan gagal. Yang digunakan adalah untuk usaha produktif teman-teman ini. Misal teman-teman usaha Briling, usaha sembako, usaha konter ya, digunakan untuk pertambahan modal agar teman-teman mendapatkan hasil income. Nah, kalau hasil income teman-teman lebih, gunakan untuk renovasi rumah, itu boleh. Kalau teman-teman menggunakan modal usaha yang dari bank ini untuk renovasi rumah, renovasi ruko, itu saya pastikan gagal. Karena saya banyak menemui di lapangan nasabah-nasabah yang gagal itu adalah tidak menggunakan dana ini secara bijak. Nah, kita kembali lagi untuk dampak positifnya. Tadi dengan bunga bank yang menurun, harapannya
masyarakat akan berbondong-bondong meminjam ke bank. Nah, diiringin juga dengan bunga deposito yang menurun juga teman-teman. Jadi teman-teman yang saat ini kelebihan dana untuk deposito ke bank, ini dana deposito di bank itu menurun teman-teman. Alangkah baiknya teman-teman gunakan untuk usaha produktif yang lain atau diinvestasikan ke yang lain. Saya tidak mengajari ya, tapi memang kenyataan bunga deposito saat ini menurun. Nah, dampak positifnya lagi yaitu kemarin BI menurunkan suku bunga teman-teman. Jadi saat ini adalah waktu yang tepat untuk meminjam, untuk memberikan stimulus kepada teman-teman agar usahanya lebih meningkat lagi dengan kondisi ekonomi yang makin sulit ya. Nah, kalau teman-teman tidak menjalankan usaha produktif ini, siapa lagi yang mau menjalankan usaha produktif di sektor UMKM nih? Kalau di sektor produktif yang mandek, otomatis ekonomi akan berjalan sangat sulit teman-teman. Nah, satu lagi yang saya petik dari sini, teman-teman jangan membuka usaha yang baru. Misal saat ini teman-teman usahanya berlink dengan toko sembako, ya udah jalani saja itu ya. Jangan membuka sekali lagi usaha yang baru. Misal teman-teman, wah saya mau ternak lele. Nah, itu jangan teman-teman. Usahakan usaha yang berjalan teman-teman ini diberi stimulus bunga yang murah, itu jalankan dulu. Nanti untuk perkembangan usaha yang baru pikirkan nanti, kalau ekonomi sekarang lagi sulit teman-teman. Nah, itu dampak positifnya ada beberapa tadi ya, tidak saya akan sebutkan semua. Nah, dampak negatifnya apa nih teman-teman? Nah, untuk dampak negatifnya, kalau jangka pendek oke lah untuk stimulus ini. Dampak jangka panjangnya pasti akan terjadinya gagal bayar atau NPL semakin meningkat. Nah, ini strategi bank masing-masing yang disalurkan tadi Bank Himbara itu pasti akan mencari nasabah yang berkualitas. Jadi kalau menyalurkan kredit itu gampang teman-teman. Saya pernah mengalaminya sebagai marketing kredit. Menyalurkan gampang, tapi kita yang mencari yang berkualitas, nasabah yang berkualitas itu sangat susah nih teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman marketing yang di lapangan itu harus bisa memilih nasabah yang berkualitas. Nah, dengan menurunkan suku bunga tersebut, harga emas mau nggak mau kan pasti mengalami lonjakan. Kenapa? Karena di global itu mencetak uang secara terus-menerus, tidak diimbangi dengan pertambangan emas yang semakin susah nih teman-teman. Makanya harga emas kemarin sempat all time high atau tertinggi sepanjang masa, karena memang itu tadi ekonomi yang sulit, bank sentral mencetak uang lebih, tidak diimbangi dengan pertambangan emas atau pengeluaran emas di kondisi saat ini. Emas akan terus-menerus akan mengalami kenaikan teman-teman untuk prediksi saya ke depan. Makanya teman-teman yang mempunyai uang lebih disisihkan untuk membeli logam mulia. Untuk masalah investasi nanti saya akan bahas di video terpisah ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan teman-teman kalau mencari modal tambahan ini ya waktu yang tepat untuk meminjam, karena suku bunga turun, udah waktu yang tepat nih teman-teman. Ya itu teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah, jangan lupa sholat lima waktu itu yang paling utama. Saya mundur diri.